Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita udah bahas tentang, sebelum kita masuk ilmu sorof kan, kemarin kita udah bahas tentang 10 sigoh yang ada dalam sorof, sigoh dasar. Ada 10, mulai dari fi'il madi, fi'il mudhari sampai kemarin kepada isim ala. Dan kemudian yang penting juga kita tahu bahwasanya setiap dalam bahasa Arab, setiap kalimat, setiap kata dalam bahasa Arab itu tidak lebih dari 3 atau 4 huruf. Jadi seperti ini ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu berasal hanya dari 3 huruf atau 4 huruf. Jika melebihi itu sudah bisa dipastikan itu adalah huruf tambahan, harfu zaid ya. Itu adalah huruf tambahan. Huruf-huruf yang tersebut yang 3 huruf atau 4 huruf tersebut ditimbang dengan wazan fa'alah. Ini harus kita ingat dulu. Oh, kok masih belum paham? Tenang. Nanti insyaallah kita akan praktek bagaimana cara pengaplikasiannya. Yang penting ini kaidahnya harus diketahui dulu bahwasanya huruf kalimat-kalimat, ingat ya, kalimat itu adalah bahasa Arab yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Jadi kalau saya bilang kalimat itu bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya namanya jumlah, susunan dari kata-kata. Kalau kata kan cuma satu kata saja, itu sebut kalimat dalam bahasa Arab. Nah, jadi kalimat dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 sampai 4 huruf, itu kalimat aslinya. Tetapi kalau misalkan dia lebih dari 4 huruf, lebih dari 3 huruf, itu adalah huruf ziyadah namanya. Nah, kalau tadi di awal mungkin masih bingung bagaimana maksudnya kok huruf itu aslinya cuma kata itu, kalimat itu cuma asli 3 huruf. Oke, gini. Misalkan ada kata yang pertama, misalkan di sini saya pakai kata warna merah harusnya. Oke, miftahun. Miftahun ini artinya adalah kunci. Ya, kunci. Miftahun artinya kunci. Tetapi miftahun ini aslinya itu hanya dari 3 huruf saja, teman-teman. Ya. Apa itu? Fataha yaftahu. Nah, dari 3 huruf. Kok 3 huruf? Itu 3 huruf. Ya. Huruf apa saja itu? Huruf fa, huruf ta, sama huruf ha. Ya, fataha. Nah, ini hanya 3 huruf dan kemudian diubah menjadi isim alat, menjadi miftahun yang artinya kunci. Nah, kalau kita hafal tasrifnya itu fataha yaftahu fathan wa maftahan. Yang kemarin 10 sigoh, yang terakhir itu adalah sigoh isim alat, ya, nama-nama benda. Nah, kalau fataha itu artinya adalah membuka. Fataha yaftahu artinya membuka. Maka kalau kita katakan miftahun isim alat, maka alat untuk membuka alias kunci. Nah, jadi paham ya teman-teman ya. Miftahun artinya kunci. Dari mana asalnya? Dari fathah yaftahu. Sama juga seperti ini. Kalimat yang kedua, maktabun. Maktabun ini aslinya juga dari 3 huruf. Nah, apa huruf aslinya maktabun itu? Maktabun dari kata kataba yaktubu, menulis. Kataba yaktubu artinya menulis. Oh iya, maktabun itu artinya adalah meja, ya. Maktabun artinya meja. Kemudian kataba yaktubu artinya menulis. Maka maktabun adalah tempat untuk menulis. Ingat kemarin di 10 sigoh salah satunya ada isim zaman, isim makan, ya. Nama yang menunjukkan kepada suatu tempat atau suatu zaman, suatu waktu. Nah, kata bayak tubuh itu kan artinya menulis. Maka maktabun adalah tempat untuk menulis. Nah, oke ya. Kemudian kita lanjut dari selanjutnya ini midrobun. Ya, midrobun. Midrobun itu artinya raket. Ya, midrobun artinya raket. Juga diambil dari 3 huruf. Ya, dari 3 huruf. Apa saja hurufnya? Doroba yadribu. Apa artinya doroba yadribu? Doroba yadribu artinya adalah memukul. Midrobun alat untuk memukul. Apa itu? Raket. Nah, juga selanjutnya sama seperti itu, ya. Sama minzorun artinya kacamata, ya. Minzorun artinya kacamata. Nah, maka minzorun diambil dari 3 huruf juga.
yaitu nazara yanzuru, minzarun isim alat. Nah, ini dari nazara yanzuru dan seterusnya jadi minzarun yang artinya kacamata, alat untuk melihat. Kemudian contoh lainnya ada kata yang nggak begitu asing bagi kita, istighfaron. Istighfaron. Nah, ini istighfaron itu juga aslinya dari 3 kata. Istighfaron dalam bahasa Indonesia artinya memohon ampun. Ya, istighfaron memohon ampun. Diambil juga dari tiga huruf. Ya, apa saja hurufnya? Hurufnya adalah ghafara yaghfiru. Kemudian ditambahi huruf ziyadah, huruf zaid. Apa saja hurufnya? Alif, sin, ta, sama alif. Ya, jadi wazannya istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Jadi dari kata ghafara yaghfiru, ghafara yaghfiru yang artinya ampunan, memohon ghafara yaghfiru artinya mengampuni. Nah, jadi istighfaran meminta ampun atau memohon ampun. Nah, jadi ini aslinya yang tadinya banyak nih kelihatannya, ini ada berapa huruf ya? Miftahun ini ada 5 huruf. Tapi ternyata dari 5 huruf ini huruf aslinya hanya 3. Fa, kemudian ta, sama ha. Begitu juga istighfaran. Istighfaran ini hurufnya ada 7. Coba dihitung tuh ada berapa? Ada 7. Cuman huruf aslinya cuman go, fa, sama ro. Ya, sisanya itu adalah huruf tambahan. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita mempelajari ilmu shorof, kita bisa tahu mana huruf asli, mana huruf tambahan. Juga salah satu dengan melihat kamus tentunya. Ya, ada beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang dia tidak bisa dikarang, tapi harus melihat ke dalam kamus bagaimana kalimat aslinya tersebut.